Berbagai pasal dari draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP lagi-lagi menjadi sasaran kritik. Kali ini kritik muncul dari Dewan Pers. Kajian Dewan Pers menemukan beberapa pasal RKUHP berpotensi mengancam kemerdekaan pers, mengkriminalisasi karya jurnalistik, bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Pers. Akankah parlemen membuka peluang untuk merevisi deretan pasal yang mengancam kebebasan pers? Kita ulas bersama Azumardi Azra, Ketua Dewan Pers. Selamat malam, Prof. Azra. Selamat malam Mbak Eva, Mas Tobias. Dan satu lagi ada Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat malam Mas Tobas. Malam Eva, malam Prof. Azra. Baik, saya ke Prof. Azra dulu. Prof, ini Dewan Pers menyatakan keberatan terhadap beberapa poin yang dianggap mengancam kebebasan pers dalam draft RKUHP yang terbaru. Karena memang notabene ini tidak berubah dari draft sebelumnya tahun 2019. Bahkan Anda menyebut draft ini lebih berbahaya. Apa saja kekhawatiran Dewan Pers atas ini? Ya, memang tahun 2019 yang lalu, bulan September, kita sudah menyampaikan 8 pokok yang merupakan masalah yang harus dibahas kembali ya. Kita sebetulnya tidak menolak RKUHP itu, tapi ada hal-hal yang pasal-pasal yang memang merugikan kehidupan bukan hanya kehidupan pers dan media, tapi juga bisa mengganggu kehidupan demokrasi kita. Karena kalau kebebasan media atau kebebasan pers itu dipersempit, ada restriksi, ada intimidasi melalui undang-undang ya, seperti yang tadi dilaporkan sebelum dialog ini kan, wartawan, jurnalis yang diintimidasi, tapi kemudian diselesaikan oleh Polri dengan baik. Ini kan berbahaya. Berbahayanya bukan hanya dari sudut kebebasan pers, kebebasan tapi juga kebebasan berekspresi yang itu seharusnya dijamin oleh undang-undang. Itu malah menjadi salah satu hak asasi manusia kan, HAM itu untuk bisa bebas berekspresi. Nah ini kan dibatasi misalnya media atau pers itu bisa mendapatkan delik ya, pidana kalau menyiarkan berita yang belum jelas itunya, kebenarannya. Ya kan? Itu kan susah itu ya, karena jurnalis itu berpacu dengan waktu, tidak bisa mengejar semua sumber itu dalam waktu yang cepat ya, sekaligus padahal bekerja juga dengan dibatasi oleh tenggat waktu misalnya. Jadi ini yang begini-begini ini sangat membatasi lah. Sehingga kemudian media nggak harus betul-betul harus 100% yakin bahwa beritanya itu benar gitu ya. Ini kan dicantumkan di pasal 263 itu. Jadi tidak atau pasal 264 yang dari draft yang dikeluarkan tanggal 4 Juli kemarin itu tidak boleh menyiarkan berita yang tidak pasti, ya kan? Tidak pasti itu kan, ya ini banyak sekali Mbak Eva, pasal-pasal yang sebetulnya pasal karet ya, yang tidak pasti itu kayak apa, atau misalnya pencemaran nama baik itu apa, bahkan kemudian mengkritik juga bisa menjadi tergolong pencemaran nama baik, dan sekarang ini semua pejabat dan kekuasaan umum, istilahnya kekuasaan umum, sejak dari presiden sampai kepada pemerintahan pada tingkat bawah, itu tidak boleh dikritik, kecuali kritiknya itu harus disertai dengan solusi. Nah ini kan membatasi kebebasan untuk berekspresi, padahal kekuasaan itu perlu kita kritik, perlu kita tegur, perlu kita tegur sapa lah dalam bentuk kritik dan sebagainya. Nah ini menurut saya berbahaya, karena kemudian pasal-pasal ini bisa menjadi pasal karet yang tergantung dari aparat yang ada di lapangan, apakah polisi, apakah jaksa, apakah pejabat pemerintah, lain sebagainya, itu bisa menafsirkan sesuai dengan kemauan mereka. Saya lihat juga di penjelasannya tidak ada rincian yang jelas, batas-batas misalnya mengenai penghinaan, batas-batas mengenai berita yang bisa dipertanggungjawabkan misalnya, itu seperti itu. Jadi ini
bisa ditafsirkan kemana-mana begitu ya. Oke, oke. Tadi Prof mengatakan bahwa terjadi intimidasi terhadap jurnalis. Saat ini saja sudah terjadi intimidasi terhadap jurnalis. Padahal RKUHP belum diketok palu begitu. Kalau kemudian kita bicara ancaman kebebasan pers dalam RKUHP, kalau Prof Azra melihatnya yang paling mengkhawatirkan dalam poin yang mana? Ya kalau kita catat sekarang ini ada 19 pasal. Yang itu 19 pasal itu sangat besar potensinya untuk mengganggu dan mengintimidasi kebebasan pers. Dan dengan demikian itu juga bisa mengganggu konsolidasi demokrasi kita karena kebebasan pers, kebebasan berekspresi itu adalah salah satu dari pilar demokrasi atau salah satu esensi demokrasi. Jadi kalau ini tidak dilakukan perubahan draft ini, saya kira ini akan mengancam bukan hanya kebebasan beraspirasi, kebebasan pers, tapi juga mengganggu pada konsolidasi demokrasi kita. Sekarang ini aja demokrasi kita itu sudah terganggu misalnya oleh dan ini tidak dicantumkan di dalam rancangan undang-undang ini, misalnya buzzer ataupun hackers. Buzzer itu pendengung dan kemudian hacker itu yang melakukan pembajakan karena adanya suara-suara yang kritis atau adanya ekspresi yang kritis dari publik, itu kemudian malah diganggu ya. Dan ini tidak ada perlindungan pada pers, perlindungan pada kebebasan berekspresi itu malah nggak ada. Yang ada itu adalah ancaman-ancaman pidana yang bertingkat ya. Pidana yang bertingkat misalnya kalau ada media yang memuat misalnya berita mengenai kajian kritis misalnya mengenai komunisme, Marxisme, itu bisa kena delik tingkat pertama. Nah kalau misalnya tulisan itu menimbulkan kegaduhan, maka hukumannya jadi tambah. Hanya jadi 4 tahun. Kalau misalnya terjadi kegaduhan itu menimbulkan korban, maka hukumannya nambah lagi, lebih berat lagi. Jadi berlipat-lipat ini hukumannya, ancaman hukumannya. Ini saya kira yang sangat berbahaya dan sangat intimidatif bagi kebebasan pers kita. Oke, saya sekarang langsung ke Mas Tobas. Mas Tobas, Anda mendengar bagaimana kemudian Dewan Pers membaca pasal-pasal yang ada dalam draft RKUHP bisa mengganggu konsolidasi demokrasi, kemudian tidak ada perlindungan, adanya ancaman. Nah, bagaimana kemudian DPR merespon penafsiran ini? Apakah DPR sepaham dengan apa yang kemudian dibaca oleh Dewan Pers? Ya, jadi memang saat ini masih ada beberapa pandangan di Komisi 3 ya. Mayoritas berpandangan bahwa proses pembahasan RKUHP ini sudah selesai di periode yang lalu. Karena di periode yang lalu sudah ada keputusan tingkat 1 di tingkat ahli kelengkapan Dewan yaitu Komisi 3, di mana substansinya kebijakan politik hukumnya sudah disetujui. Sehingga tidak perlu lagi ada pembahasan dan langkah selanjutnya adalah pembahasan di tingkat 2 atau di paripurna yang tidak lagi membahas substansi. Itu sebagian besar pandangan yang ada di Komisi 3. Tapi ada juga pandangan seperti pandangan saya dan fraksi saya yang mengharapkan tetap ada pembahasan terhadap RKUHP ini karena periodenya berbeda. Meskipun ini carry over tapi sudah berbeda periode. Dan kemudian meskipun carry over juga sebenarnya yang dilewati kan hanya administrasinya saja, sementara substansinya masih bisa dibahas. Dan terlebih lagi, apa yang tadi disampaikan oleh Prof Azra menunjukkan bahwa sebenarnya periode yang lalu pun juga tidak tuntas. Kan dikatakan oleh Prof Azra bahwa masukan sudah disampaikan di periode 2014-2019, tapi ternyata masukan itu belum terakomodir secara optimal. Sehingga kalau kita katakan sudah tuntas, ya berarti sebenarnya kalau dari apa yang disampaikan oleh Prof Azra belum. Itu juga bisa menjadi alasan bagi saya untuk meminta kawan-kawan juga untuk bisa memahami pandangan bahwa RKUHP ini tetap harus kita bahas terlebih dahulu, ya jangan langsung diketok supaya masukan-masukan yang tadi disampaikan oleh Dewan Pers, oleh Prof Azra dan oleh berbagai kalangan lainnya yang masih mengkritik substansi dari RKUHP ini dan masih ada beberapa pasal-pasal yang kontroversial itu masih bisa kita kaji dan kita perbaiki untuk kita sempurnakan. Nah, Eva, saya dalam kesempatan ini juga ingin menyampaikan bahwa jika nanti teman-teman sepakat untuk melakukan pembahasan, saya ingin menawarkan 2 usulan. Yang pertama, saya berharap agar RKUHP ini dalam pembahasan nanti itu bisa dijadikan
semacam konsultasi nasional, sehingga semua orang-orang itu akan merasa dilibatkan dalam membicarakan RKUHP, ya, dalam setiap seminar, dalam setiap diskusi publik, di media sosial dan sebagainya. Kenapa? Karena memang kenyataannya ada sebuah jajak pendapat di sebuah media nasional yang mengatakan bahwa 89% masyarakat Indonesia belum mengetahui isi RKUHP ini. Padahal RKUHP ini penting untuk diketahui oleh semua orang. Betul. Oleh karena itulah maka jika nanti ada pembahasan, saya berharap pembahasan ini kita tonton ramai-ramai, gitu, kita ikuti ramai-ramai, kita diskusikan ramai-ramai agar RKUHP ini menjadi diskursus nasional, diskursus bersama. Karena kita berharap RKUHP ini tidak hanya dianggap menjadi miliknya DPR atau miliknya pemerintah, tapi RKUHP harus menjadi milik semua, sehingga semua harus terlibat. Yang kedua, saya ingin menawarkan satu metode ketika nanti dibuka pembahasan, yaitu metode simulasi, di mana kritikan-kritikan yang nanti disampaikan oleh Prof. Azra misalnya, apakah jika media menyiarkan atau mendiskusikan atau ada tulisan tentang Marxisme-Leninisme, meskipun itu bukan dalam konteks akademik tapi dalam konteks artikel misalnya, nah apakah dia bisa masuk ke larangan seperti ada di dalam RKUHP? Atau ketika misalnya ada tulisan-tulisan atau berita-berita lainnya dalam konteks jurnalistik yang kemudian secara tekstual kalau kita baca pasal di RKUHP itu dianggap bisa terkena pidana. Nah ini yang kita harus sisir. Jadi dalam simulasi yang saya bayangkan adalah kita coba simulasikan ketika ada kekhawatiran ada perbuatan A, B, C, D, maka kita sisir mana yang bisa masuk ke dalam delik, mana yang sebenarnya delik itu tidak dimaksudkan untuk mengkriminalisasi perbuatan tersebut. Nah kalau ada simulasi ini, ya mudah-mudahan bisa menjawab kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi. Ya, karena apa? Karena kalau simulasi ini kita lakukan dalam forum resmi seperti di dalam pembahasan di DPR bersama dengan pemerintah, maka simulasi ini bisa kita jadikan risalah atau memori fund listing dari RKUHP yang kita jadikan dokumen yang tidak terpisahkan dari RKUHP dari KUHP yang nanti akan disahkan dan bisa dijadikan rujukan oleh atau pedoman oleh hakim ketika dia memutus ketika ada peristiwa-peristiwa serupa. Kemudian bisa juga dijadikan rujukan bagi terdakwa ketika melakukan pembelaan diri apabila mendapat kriminalisasi dari hasil penafsiran terhadap delik di KUHP tersebut. Nah yang ketiga Eva, yang terakhir, yang paling penting kan sebenarnya di dalam hukum pidana itu dia harus memuat setidaknya 3 hal, lex scripta, lex serta, dan lex stricta. Lex scripta itu tertulis, lex serta itu harus jelas, lex stricta itu dia harus tafsirnya tunggal. Nah kalau apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Azra kan masih menunjukkan bahwa masih ada beberapa delik-delik, rumusan-rumusan delik yang dia masih punya tafsir lainnya. Yang harusnya kita jelaskan entah itu di dalam penjelasan atau tadi dengan model simulasi yang tadi saya sampaikan, sehingga setiap rumusan delik yang ada di RKUHP dia tafsirnya harus tunggal, tidak boleh karet, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh kemudian semua orang bisa dianggap terkena. Ini kan kekhawatiran yang muncul seperti itu. Nah kita berharap RKUHP ini harus kita perbaiki, kita sempurnakan agar RKUHP ini bisa menimbulkan kemanfaatan, bukan malah menimbulkan ketakutan yang seperti tadi disampaikan oleh Prof. Azra. Oke, menarik sekali apa yang kemudian diungkapkan Mas Tobas di sini bahwa apa yang kemudian diharapkan oleh Dewan Pers ini disambut baik sebetulnya oleh DPR untuk membuka diskusi kembali begitu supaya draft RKUHP ini memang akhirnya nanti akan menghasilkan produk hukum yang memang baik bagi semuanya. Tapi pertanyaannya, kalau tadi Mas Tobas kemudian katakan, Mas Tobas adalah salah satu dari yang kemudian mendukung untuk ini didiskusikan kembali, tapi adalah bagian kecil begitu ya, karena ini sudah masuk dalam pembahasan tingkat kedua. Seberapa mungkin diskusi itu akan dilakukan? Kita akan bahas sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya ke Prof. Azra. Prof. Azra, tadi Mas Tobas sudah menjabarkan begitu ya, ada kemudian tawaran solusi untuk masalah memberikan pemahaman, penyamaan persepsi soal bagaimana draft RKUHP ini nantinya akan berlaku, termasuk juga bagi
kalangan pers begitu. Ada bagaimana kemudian mekanisme konsultasi nasional, kemudian simulasi juga penyamaan tafsir. Apakah apa yang kemudian skenario yang tadi disampaikan Mas Tobas ini bisa menjadi solusi sehingga tidak ada kekhawatiran pers akan diancam kebebasannya, kemudian bahkan ada yang sempat menyebutkan bahwa jurnalis ini menjadi salah satu target kriminalisasi dari RKUHP. Ya, kita mendukung dan justru itu yang kita harapkan, apa yang disampaikan oleh Bung Tobas tadi itu yang kita harapkan. Jadi harus ada konsultasi secara umum dan bahkan ada juga stimulasi. Ini yang kita harapkan ya, supaya penafsirannya itu jangan macam-macam. Kalau sekarang sih macam-macam penafsirannya, baik di pasalnya maupun juga di penjelasannya yang sebetulnya penjelasannya itu tidak menjelaskan sama sekali. Jadi oleh karena itu Dewan Pers sendiri sudah mengajukan permintaan kepada DPR dan juga kepada Menteri Kumham agar dibuka forum, ya kan, agar dibuka konsultasi, terutama dengan pihak-pihak yang berdiri paling depan menjadi garda dari subjek-subjek tertentu, ya katakanlah kalau kebebasan pers, jurnalis, maka itu adalah pemangku kepentingannya adalah Dewan Pers dan konstituen, ya. Konstituen pers itu sendiri, apakah namanya jurnalis, ikatan jurnalis, asosiasi jurnalis, PWI dan lain sebagainya, kemudian juga SPS, serikat penerbit pers, itu semuanya adalah pemangku kepentingan. Jadi oleh karena itu DPR harus dan pemerintah harus membuka pintu selebar-lebarnya. Jangan mengulangi kesalahan terus-menerus, kesalahan proses legislasi yang tidak melibatkan publik, tidak melibatkan pemangku kepentingan seperti yang terjadi dalam perubahan Undang-Undang KPK, perubahan Undang-Undang Minerba, RUU Omnibus Law, misalnya itu kan tidak melibatkan. Dan termasuk juga Undang-Undang RUU IKN itu tidak melibatkan, tidak ada partisipasi yang bermakna di situ, meaningful participation kurang. Walaupun ada yang berbicara di situ diundang oleh DPR, itu adalah orang-orang yang sebetulnya tidak terlalu representatif mewakili pemangku kepentingan atau mewakili masyarakat sipil dan mewakili publik secara keseluruhan. Ini yang jadi masalah. Jadi kalau soal kebebasan pers yang kita catat ada di 29 pasal yang bermasalah, saya kira patutnya DPR dan pemerintah mengundang seluruh pemangku kepentingan di dunia pers ini, ya. Itu Mbak. Oke. Tapi sampai sejauh ini memang Dewan Pers sama sekali tidak dilibatkan begitu ya dalam pembahasan RKUHP ini ya, Prof. Azra? Sekali tidak, ya tahu-tahu sudah kita mencoba mengakses itu yang kita ketemukan beberapa waktu yang lalu, itu draft tahun 2019. Kita coba minta ke sana sini atas nama Dewan Pers juga nggak berhasil, baru dapatnya itu yang dibilang oleh Bung Tobas tadi itu tanggal 4 yang dikeluarkan, saya kira berasal dari Kemenkumham. Itu yang kita dapat. Tapi apakah draft itu betul-betul murni yang diserahkan kepada DPR tanggal 6? Nah, kita juga nggak tahu pasti. Jangan-jangan juga ada perubahan, ya kan? Tapi kalau yang kita lihat naskah yang disebut sebagai naskah final 4 Juli itu, maka kemudian kita menemukan 19 pasal yang bermasalah menyangkut kehidupan pers, jurnalis dan seterusnya itu. Oke, Mas Tobas, sebetulnya sejauh mana kemudian DPR merasa perlu melibatkan publik dalam melakukan pembahasan suatu undang-undang termasuk juga RKUHP ini? Artinya begini, saat ini sudah masuk dalam tingkat kedua. Apakah memang pada saat pembahasan di tingkat pertama ini sama sekali tidak ada pembahasan bahwa perlunya ada diskusi publik di dalam pembahasan di tingkat pertama kemarin? Ya, pembahasan tingkat pertama kan itu ada di periode yang lalu. Saya kebetulan memang belum menjadi anggota DPR, jadi belum terlibat dalam pembahasan tingkat pertama di periode yang lalu. Kalau saya inginnya justru dibuka kembali pembahasan tingkat 1. Jadi kita tidak langsung ke pembahasan tingkat 2, karena pembahasan tingkat 2 itu sudah tidak lagi membahas tentang substansi. Jadi kita harus tetap berada dalam pembahasan tingkat 1 untuk draft terbaru ini ya, yang diajukan di periode sekarang ini. Ya, jadi sekarang tinggal bagaimana teman-teman fraksi lainnya juga mudah-mudahan juga bisa menerima masukan-masukan yang tadi disampaikan, termasuk yang disampaikan oleh Dewan Pers, untuk melihat bahwa memang ada kebutuhan
yang sangat substansial untuk tetap melakukan pembahasan di tingkat 1 di Komisi 3 ini sebelum kita serahkan pada tahapan berikutnya di pembahasan tingkat 2 di paripurna. Oleh karena itulah maka sekarang tinggal ya kita sama-sama terus sampaikan fakta-fakta kebutuhan itu ya, seperti misalnya sudah ada jajak pendapat yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih belum tahu, bahwa kemudian Dewan Pers sudah menyampaikan masukannya di periode yang lalu tapi ternyata belum terakomodir, kemudian macam-macam tafsir terhadap delik ini masih beragam. Yang paling penting kan jangan sampai kemudian penafsiran yang multitafsir ini juga ada di aparat penegak hukum. Itu yang menurut saya berbahaya. Ya, ketika aparat penegak hukum pun juga punya tafsir yang berbeda-beda, maka yang terjadi adalah kriminalisasi terhadap berbagai hal yang seperti tagline beberapa teman-teman mengatakan semua orang bisa kena itu akhirnya bisa terbukti. Oleh karena itulah maka kita tidak ingin RKUHP ini justru tidak sejalan dengan semangatnya. Semangat RKUHP ini sebenarnya kalau kita lihat di pasal-pasal awalnya di buku 1 itu sebenarnya maksudnya adalah untuk perubahan ke arah keadilan restoratif, ya, perbaikan, korektif. Kita juga tidak ingin masyarakat menjadi masyarakat yang punitif, gemar menghukum, ada alternatif hukuman. Tapi ketika kita masuk ke delik-deliknya, malah akhirnya tidak konsisten dengan apa yang menjadi semangat itu. Nah, karena itu kita kembalikan agar rumusan delik ini termasuk juga tafsirannya sejalan dengan semangat kita, termasuk juga bagaimana kita juga menjaga demokrasi kita, ya, agar demokrasi beserta juga kebebasan pers ini tidak terganggu akibat semangat kita yang ingin mengatur berbagai delik-delik kriminal di dalam RKUHP yang milik kita ini yang baru kita susun sebagai pengganti dari KUHP yang buatan kolonial ini. Oke, artinya tidak salah begitu ya kalau tadi Prof. Azra mengatakan bahwa ada kekhawatiran soal bagaimana kemudian apabila jurnalis membuat berita karena tenggat waktu yang terbatas kemudian tidak bisa menyelesaikan secara lengkap begitu ya, ada kemudian delik aduan dan kemudian bisa dipidana begitu, Mas Tobas? Ya, saya kebetulan juga punya pengalaman melakukan advokasi kan di bidang pers ya, dulu sebelum jadi anggota DPR saya di LBH. Jadi saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Prof. Azra bahwa law on the books itu kadang-kadang beda dengan law on practice. Jadi mungkin di teksnya pembuat undang-undang tidak memaksudkan seperti itu, tapi ternyata dalam prakteknya akhirnya yang dikriminalisasi adalah orang-orang yang tidak sejalan dengan maksud dari teks di dalam undang-undang tersebut. Ini terjadi selama ini. Nah, oleh karena itulah kalau kita belajar dari pengalaman kita selama ini, kita kan tidak boleh mengulangi kesalahan di masa lalu. Oleh karena itulah maka kita hindari multitafsir, kita hindari pasal karet. Karena itu ketika masih ada tafsir yang berbeda, kita samakan dulu tafsirnya, kita buat batasan-batasan sedemikian rupa, sehingga aparat penegak hukum ketika dia menghadapi atau menangani suatu perkara, dia tahu di mana batas-batasnya, di mana kebebasan pers itu yang dimaksud, di mana demokrasi itu yang dimaksud, sehingga bukan semangat untuk mengkriminalkan, tapi kriminalisasi atau penegakan hukum itu ditujukan untuk orang yang melakukan kejahatan, orang yang jahat, karena itu harus yang melakukan kejahatan dengan ada unsur mens reanya. Tapi kalau orang yang melakukan perbuatan yang ternyata dia tidak ada unsur jahatnya, tidak ada maksud jahatnya, tidak ada niat jahatnya, maka tidak boleh dipidana. Jangan sampai kemudian RKUHP ini menyasar kepada orang-orang yang tidak punya maksud, tidak punya niat untuk melakukan kejahatan, tapi karena tafsir yang luas akhirnya menjadi terkena. Itu akhirnya yang terjerat begitu ya. Oke, tapi kalau kemudian kita bicara penjelasan misalnya dari pemerintah begitu ya yang kemudian juga menggodok undang-undang atau RKUHP ini, tim sosialisasi RKUHP pemerintah ini menjelaskan ada beberapa poin yang kemudian dipersoalkan oleh Dewan Pers ini sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan terlalu berlebihan karena memang undang-undangnya sudah ada beberapa undang-undang yang kemudian mengatur itu dan memang tidak pernah sebetulnya menjerat kebebasan pers. Pandangan Anda seperti apa, Mas Tobas? Ya, jadi begini, apa yang disampaikan oleh Kemenkumham itu adalah hal-hal yang bersifat teoritik dan akademik ya. Yang tadi saya katakan adalah law on the books. Secara teksnya memang
pembuat undang-undang tidak memaksudkan untuk mengkriminalisasi pers. Itu saya yakin betul semua akan keliru kalau misalnya ada maksud. Tapi saya sangat yakin betul tidak ada maksud sedikit pun dari pemerintah selaku inisiator dari RKUHP ini untuk menjerat pers. Jadi maksudnya tidak ada. Tapi kita kan tidak berdiri di ruang hampa. Kita punya pengalaman di mana prakteknya, ya, ketika tafsirnya masih belum bisa kita batasi sedemikian rupa dengan sangat rigid, maka kemungkinan untuk adanya karet, adanya kriminalisasi terhadap hal-hal yang dikhawatirkan oleh Prof. Azra itu berdasarkan pengalaman itu terjadi. Nah, kita jangan sampai mengulang pengalaman tersebut. Oleh karena itulah maka dialog ini menjadi penting. Dialog antara Dewan Pers dengan pemerintah dan DPR untuk membuat batasan-batasan itu menurut saya diperlukan agar sekali lagi RKUHP kita ini menjadi RKUHP yang lengkap, sempurna, dan dapat diterima dengan riang gembira, bukan malah diterima dengan ketakutan. Kita tidak berharap seperti itu. Oke, sekarang saya terakhir ke Prof. Azra menutup diskusi kita hari ini. Saat ini memang kita masih menunggu untuk kemudian dibahas di tingkat kedua dan ini bolanya masih terus bergulir. Dari Dewan Pers sendiri, apa desakan terhadap pembahasan RKUHP ini? Ya, kita mendesak agar pasal-pasal yang bermasalah ini, yang potensial memberangus kebebasan pers, kebebasan media, kebebasan berekspresi itu segera diperbaiki, ya kan, diperbaiki dan ditambahkan dengan atau diganti dengan pasal-pasal yang lebih esensial. Misalnya pasal yang lebih esensial yang nggak ada di dalam RKUHP ini, misalnya adanya buzzer-buzzer yang misalnya menggunakan isu sara, isu agama, isu suku, itu beredar di mana-mana. Di sini nggak ada tuh, nggak ada diatur di sini. Dan juga tidak diatur di Undang-Undang ITE, itu tidak ada gitu. Jadi inilah yang harus diatur esensial. Itulah yang lebih mendesak. Kalau kita lihat misalnya di beberapa negara di Eropa justru yang begini-begini ini yang ditindak karena menimbulkan kekacauan, ya kan, dan provider yang menyiarkan itu juga harus dihukum, ya kan, hukumnya berat seperti di Jerman, tapi itu tidak ada di sini. Malah yang dilakukan kriminalisasi terhadap orang-orang yang bekerja untuk menyampaikan informasi, untuk memperbaiki keadaan, misalnya melakukan kritik misalnya kepada pemerintah. Sekarang tidak boleh hanya mengkritik sama presiden atau wakil presiden, tapi bahkan kepada kekuasaan umum sampai ke tingkat bawah. Tidak juga boleh misalnya melakukan apa yang disebut sebagai contempt of court. Jadi tidak boleh misalnya menyiarkan segala sesuatu mengenai proses peradilan atau pengadilan kecuali dapat izin dari hakim. Nah ini kan gimana coba? Bagaimana itu? Jadi ini yang harus diperbaiki, menurut saya harus diperbaiki. Apalagi dalam zaman sekarang ini kelihatannya draftnya ini yang 19 pasal ini kita kembali ke masa silam ini, ke masa lampau, ke masa kalau zaman Belanda dulu disebut dengan masa Hadzai Artikelen. Jadi pasal-pasal yang membatasi kebebasan orang berekspresi, menyatakan pendapat dan sebagainya. Jadi kita berharap agar pemerintah dan DPR meninggalkan legacy, ya, meninggalkan warisan yang bagus lah dengan RKUHP ini. Jangan kemudian yang niatnya baik, yang kita dukung juga, kita perlu mengganti undang-undang kolonial ini, ya, sudah lama sekali, puluhan tahun kita pakai, tapi bagian-bagian yang kontroversial ini perlu diperbaiki. Mari kita perbaiki sama-sama supaya benar-benar ini menjadi warisan yang hebat, yang bagus gitu. Oke, Mas Tobas, seberapa mungkin harapan ini bisa terwujud? Nanti akan terbuka, kemudian ada diskusi publik terhadap pembahasan RKUHP ini, karena kita tahu juga DPR sebetulnya juga punya target untuk segera mengesahkan RKUHP ini. Seberapa mungkin ini kemudian dilakukan? Untuk pertanyaan seberapa mungkin, saya belum bisa memastikan. Sayangnya seperti itu. Seandainya saya bisa memastikan, saya tentu inginnya kemungkinannya besar. Jadi ini masih dinamis, Eva. Jadi kita lihat saja. Saya pun dalam posisi mencoba meyakinkan teman-teman yang lain untuk mau membuka pembahasan, dan tentunya teman-teman pun saya juga harapkan juga bisa meyakinkan teman-teman fraksi lainnya juga untuk bisa membuka pembahasan di DPR ini. Mudah-mudahan kita semakin bisa meyakinkan semuanya, ya, agar
pembahasan ini bisa dilakukan karena inilah yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, kita akan tunggu sama-sama apakah kemudian diskusi yang kita lakukan saat ini bisa juga terwujud nantinya secara resmi nanti di DPR membahas kembali bagaimana substansi dari RKUHP dan juga sehingga masyarakat seperti yang tadi Mas Tobas katakan bisa menerima undang-undang ini, produk hukum ini dengan riang gembira begitu ya. Mas Tobas, Prof. Azra, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam dan salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. CNN Indonesia Newscast segera kembali.